Oke, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini rencananya mau ganti CDI tapi nggak tahu. Ini lagi di tempat Sontot Pekanbaru. Ini katanya lumayan lengkap. Alhamdulillah, mari kita coba lihat ke dalam. Mau ketemu bos Sontot. Dan mekaniknya bengkel kayak ini. Selebgram ini. Ya kan bagus. Ini ada karyawannya. Nah, ini dia bosnya nih. Tokonya itu adminnya Bang. Abang. Apa bang? CDI ada bang? CDI. CDI apa tuh? CDI KL bang. Delek yang 24 step apa yang hijau? Yang hijau sama 24. Lihat, boleh lihat bang? Dia ambilkan yang hijau sama 24 step. Wih, lengkap nih. Yang apa? Yang dia DDR sama RK. Apa bedanya tuh bang? Kalau TR racing tune up racing, kalau RK racing kompetisi. Wih, Jadi abang motornya harian, mingguan, jaman nanti gimana? bebas bang. Bebas. Bebasan kami. Wih, ini dia CDI nih. Yang hijau. Ini ada tipe TR, ini kayaknya tune up racing, dan ini ada juga tipe RK racing kompetisi. Beda. Abang mau yang mana? Kali ini 24 step, dia banyak-banyak, bisa mau limit cepat, mau limit lambat, settingannya bisa pokoknya. Mau harian, mingguan, jaman, ini bisa dipakai yang 24 step. Harganya beda nggak bang? Kalau harga pasti beda lah. Soalnya yang kalau yang hijau ini tetap sama, ini harganya 650.000. Terus kalau yang ini saya kasih untuk kamu 1 juta. Guys, mantap. Jadi yang mana nih bang ya? Kalau abang sarannya yang mana bang? Menurut saya sih sarannya ini, jadi untuk abang bisa pakainya bisa limit bebas gitu, mau macam-macam limit, tapi tergantung dana abang lah. Abang kan banyak duit nih. Amin. Kalau banyak duit pakai yang ini aja. Jadi Oke. kalau duitnya banyak cuman nggak mau ngeluarin pakai ini. Oke lah, yang ini aja lah bang. Ini. Yang 24 step. Oh, ini dapat remote-nya lah ya? Udah dapat remote ya, jadi abang nggak perlu pusing-pusing nyeting, bisa dalam kamar, dalam WC juga bisa nyeting. Mantap Ya kali kan? ya. Iya, emang Sontot ini mantap kali promosinya emang. Jadi yang mau belanja langsung aja ke sini bang ya. Kalau mau order barang-barang BRT bisa langsung merapat di Sontot Pekanbaru. Sip, Sip, mantap. Bungkus. bungkus. Yoi. Langsung di unboxing. Apa tuh bang? CDI berat berat ini nggak ada saya berat, bacanya berat. 24 step, tapi harusnya sih kalau bisa yang support pro itu loh, yang IMAX 2 itu yang 52 step, tapi sudahlah. Kata bang ini tadi. Kau nggak bilang itu tadi. Loh, pilihannya kan cuma 2 antara hijau sama yang ini. Ya udah bungkus lagi Yang balikin. iMac yang 52 step itu juga warna hijau juga memang. Oh. Ini cukup lah ya. Cukup. Oke. Gak ada yang mau dengar doa bang. Doa gitu lah batang pisang ini. Baru mau I'm just too happy to hold you. I'm just too happy to hold you. Oke guys, kita membahas di sini sedikit tentang dampak dari pemasangan CDI Max 24 step by Hunter Motor. Oke. Yang dipimpin hostnya. Yuk gaskan Bapak Kepala.
Jadi ceritanya ini motornya habis ganti CDI BRT 24 step. Bang, ber. Oh, CDI Bert. Nggak disponsorin soalnya, males bawa-bawa. Jadi kenapa diganti dan kenapa harus Bert? Karena yang gampang dicari, harganya terjangkau. Terus pertama kenapa harus ganti CDI? Oke, pertanyaannya itu kenapa harus ganti CDI? Kenapa nggak bawaannya aja? Karena dari CDI itu dia otaknya pengapian sebenarnya. Jadi kita bisa dari situ kita bisa atur timing pengapiannya dia mau seperti apa. Kita bisa majukan timingnya atau pokoknya dia jadi kurva pengapiannya seperti apa kita bisa atur gitu. Karena sebenarnya gini. Bedanya ini sama ada satu yang Bert juga. Yang Bert juga, cuman atau yang lain yang dia tidak bisa diprogram. Jadi banyak CDI ini macam-macam sebenarnya, macam-macam. Yang intinya adalah CDI-nya itu yang bedanya dia dengan standar ya karena bawaan standar itu namanya standar ya kan. Ya namanya standar ya kita tahu lah kayak gimana. Jadi ya kita harapin kita buat bisa ningkatin performanya motor itu salah satunya bisa dari pengapian gitu loh. Jadi kita tingkatin dari segi, kita naikin dari segi apinya dia, pengapiannya dia, jadi otomatis motornya pun lebih berubah juga dari yang standar gitu. Cuman perbedaannya ada yang CDI-nya memang udah begitu aja dari sana juga, maksudnya dia CDI-nya nggak standar lagi gitu loh, tapi kurvanya udah cuman itu aja yang dari sananya gitu loh. Tapi kemudian ada lagi yang CDI programmable. Nah seperti ini, jadi artinya kita bisa program sendiri sesuai maunya kita. Jadi kita bisa program sendiri sesuai maunya kita, kurvanya seperti apa, terus efeknya akan seperti apa gitu. Jadi karena yang kita kejar dari motor itu kan dari kurvanya, bentuk kurvanya seperti apa gitu. Jadi karena dari situ salah satunya kan kalau motor ini kan namanya kan butuh namanya pengapian, butuh namanya api untuk supaya bisa adanya buat membakar si campuran bahan bakar dan udara yang ada di silinder head gitu loh. Jadi kita bisa atur dari situ besar apinya itu, timingnya dia kapan dia harus memercikan api gitu loh. Jadi kita bisa atur semua dari CDI programmable. Maksudnya itu bisa kita atur sendiri sesuai maunya kita. Tapi kalau misalkan yang udah CDI racing yang tidak bisa diprogram ya bawaannya dia seperti apa dari sananya, dari pabrikannya dia seperti itu. Sama sih kesannya seperti CDI standar, cuman pasti ada perbedaan dari kurvanya, dari timingnya itu pasti akan beda gitu. Jadi sih seperti itu aja. Jadi Bang, seberapa penting penggantian CDI di motor bore up? Kalau di motor bore up sebenarnya kita bilang itu sih tergantung selera. Cuman kalau misalkan itu tadi yang saya bilang, kalau kita bisa nggak Bang? Bisa nggak? Kalau misalkan kita motor bore up pakai CDI standar ya bisa aja, nggak ada masalah gitu loh. Jadi tapi kan dia artinya itu hanya dari sisi untuk lebih penyempurnaan, bukan sempurna sih. Karena sempurna itu cuman punya Tuhan katanya ya kan. Maksudnya untuk dia lebih meningkatkan lagi performanya gitu loh. Jadi misalkan kita punya motor dengan bore up yang kapasitas sekian dengan CDI pengapian standar sekian, terus kita ganti CDI-nya lagi, kemudian dia akan berubah lagi gitu loh. Oke Bang, satu lagi Bang. Kan Sebentar, jangan dulu dipotong. Siap. Bantai nih. Sorry bosku. Lanjutkan. Nggak, sebenarnya gini. CDI ini ada banyak ininya loh, banyak apa namanya dari pengaruhnya namanya pengaturan, tapi otaknya itu di CDI dari pengapian, cuman jalurnya dia banyak. Dia ada dari spool juga, ada kemudian dari
dia tuh dari bawah tuh, dari spool naik ke CDI, dari CDI terus keluarin ke coil, dari coil baru masukin percikin api ke busi gitu loh. Jadi semua itu yang memerintahkan itu sebenarnya itu dari si CDI gitu loh. Jadi besar kecilnya api pun bisa tergantung dari coil juga gitu. Jadi ada yang kita bisa boleh pakai, misalkan kalau misalkan kita udah pakai CDI racing gitu, terus mau kita pakai tambah coil racing lagi gitu ya bisa aja gitu. Atau misalkan kayak coil-coil copotan motor special engine gitu, bisa juga lebih besar lagi gitu loh. Cuman artinya ketika kita bicara soal kita program CDI pengapian itu, terus udah gitu kita ganti coilnya juga, tentu ada penyesuaian juga dari segi karburatornya gitu loh. Kemungkinan sih ada, tapi biasanya sih saya nggak pernah ya kalau saya sih hampir jarang ketika saya memprogram CDI, terus udah gitu karbunya tidak ada perubahan dari, misalnya gini, sebelumnya kita pakai CDI standar dengan karburator spuyernya sekian gitu loh, spuyer sekian, pilot jet sekian, main jet sekian, terus udah gitu kita ganti CDI yang programmable yang kita atur semuanya, timingnya. Biasanya itu pasti akan ada perubahan juga di karburator ya, minimal setelan angin lah gitu loh, minimal di situ lah. Cuman kebanyakan sih kalau yang pernah saya hadapi sih ya itu pasti akan ada, jadi kita nggak bisa tiba-tiba seperti itu, apalagi kalau ditambah lagi disertai dengan penggantian koil. Itu udah pasti, kalau penggantian koil itu udah pasti lagi akan berubah lagi karena apinya lebih besar. Jadi si karbunya tadi itu butuh penyesuaian juga untuk kapan dia si bensinnya tadi, debit bensin yang masuk pun butuh penyesuaian juga gitu loh, seperti itu. Oke bang, satu lagi pertanyaan terakhir. Pengaruh nggak konsumsi bahan bakar? Suges sih, Suges. kalau menurut saya sih suges gitu loh. Sugesnya itu pengaruh sih pasti ada lah. Sedikit itu pasti ada, sedikit banyak itu pasti ada lah, pengaruhnya itu pasti ada. Seperti saya bilang tadi, pasti otomatis kita kan akan ada ini nih, ada perubahan dari kurva apinya, kapan dia apinya dipercikin gitu loh. Jadi pasti udah otomatis dia sebesar apa apinya. Itu pasti akan ada penyesuaian dari karburator. Nah, karburator itu kan untuk mengatur berapa banyak dia masuk bensin ke dalam tuh gitu. Berarti otomatis berubah juga dong dari segi bahan bakar gitu loh. Nah, cenderung biasanya sih ke lebih boros. Jadi kalau ada yang bilang pakai ini lebih irit, tapi saya nggak tahu ya gitu loh. Cuman saya yang belum pernah jumpain gitu motornya makin kencang makin irit itu jarang, kecuali di iklan-iklan gitu loh. Cuman cenderung biasanya kebanyakan sih motor kalau yang saya hadapi ya, nggak tahu nih kalau bengkel-bengkel teman-teman yang lain atau orang teman-teman lain yang bikin motor yang lain. Kalau saya sendiri sih cenderung biasanya lebih ke arah lebih boros dibandingkan lebih ke arah irit gitu. Thank you Bang Jojo.